Ketika para malaikat memilih untuk setia atau memilih untuk tidak setia, mereka tidak membuat pernyataan, dicoba-coba saja dulu atau dijalani saja dulu. Bagi mereka, semuanya sudah sangat-sangat jelas. Sekali mereka memilih, pilihan tersebut tidak bisa dirubah. Alasannya, karena mereka diciptakan dengan kesempurnaan yang melebihi manusia. Jadi, ketika mereka memilih berdosa, mereka tidak dapat bertobat lagi. Dan ketika mereka memilih untuk setia, mereka tidak dapat berdosa lagi. Pilihan tersebut bersifat radikal dan tetap. Tetapi film Legion ini mengajarkan hal yang sangat berkebalikan dari ajaran yang sebenarnya. Film ini menggambarkan sosok malaikat agung Michael yang sangat setia terhadap Allah, tiba-tiba berubah pikiran untuk melawan Allah. Dan ganjilnya, kejatuhan malaikat agung Michael ini disebabkan oleh keinginannya untuk menyelamatkan manusia ketika Tuhan yang melihat umat manusia tidak lagi layak baginya. Sehingga Tuhan memutuskan untuk mengakhiri keberadaan manusia. Sosok Tuhan yang digambarkan dalam film ini juga benar-benar sangat mengada-ada. Alih-alih menggambarkan sosok Tuhan yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha kasih, Tuhan dalam film Legion ini justru terkesan sangat-sangat labil. Ia menganggap kalau menciptakan manusia adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Sehingga untuk menebus kesalahan tersebut, sosok Tuhan dalam film ini memilih untuk menghapuskan seluruh umat manusia. Selain itu, film Legion juga terang-terangan mengejek misteri inkarnasi dan perawan suci Maria dengan menampilkannya sebagai seorang wanita muda yang vulgar yang sedang mengandung seorang Mesias. Ditambah, film ini melakukan sebuah pembalikan kisah yang sangat signifikan dan sangat berbeda jauh dari kisah aslinya di dalam kitab suci, yang dimana yang mendatangi ibu sang Mesias bukanlah malaikat agung Gabriel, melainkan sang malaikat agung Mikael yang datang untuk melindungi putra yang lahir dari rahim wanita tersebut, dengan sebutannya sebagai satu-satunya harapan umat manusia untuk bertahan hidup. Atau bisa dikatakan bayi tersebut adalah juru selamat umat manusia yang ada di film ini. Tetapi anehnya, asal-usul dari anak yang sedang dikandung itu yang disebut Mesias dalam film ini tidak jelas dari mana asal-usulnya, siapa ayahnya, dan apa alasan anak yang dikandung itu bisa disebut sebagai Mesias. Apakah anak tersebut adalah firman yang menjadi manusia? Jika asal-usul anak yang dikandung tersebut adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, artinya film Legion ini menghina misteri penebusan lebih jauh lagi. Kalau Mesias dalam film ini adalah firman yang akan menjadi manusia, dan Bapa yang menganggap firman itu adalah penghalang dari rencananya untuk memusnahkan manusia, sehingga ia berencana untuk menghapuskan anak tersebut. Artinya, Tuhan dalam film ini tidak konsisten, dan kata apalagi yang cocok untuk menyebutnya selain dengan kata Tuhan yang sangat labil. Sederhananya, Tuhan mengutus firman-Nya, tetapi karena menganggap firman-Nya itu berbahaya untuk rencananya yang hendak menghapuskan umat manusia, akhirnya ia kembali memutuskan untuk menghapuskan anak tersebut yang adalah firman-Nya itu sendiri. Ini benar-benar tidak masuk akal dan sangat konyol. Pertama-tama, Allah dalam film ini mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia. Tetapi karena satu dan lain hal, Allah dalam film ini merasa seperti melakukan kesalahan dalam memperhitungkan, sehingga ia memilih untuk menghapuskan firman-Nya sendiri yang ia utus untuk menjadi manusia. Atau mungkin Mesias yang dikandung oleh seorang wanita dalam film ini adalah anak iblis. Jika iya, berarti film ini mencoba membalikan makna antara yang baik dan yang jahat. Atau lebih tepatnya, film ini mencoba mengatakan kalau Allah itu jahat karena hendak memusnahkan manusia, dan iblis itu baik karena anak yang berada dalam kandungan wanita tersebut akan menjadi penyelamat umat manusia. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, kalau film ini telah mengarahkan kita ke dalam paham satanisme. Inilah yang berbahaya. Dengan terang-terangan, film ini telah menghujat Allah Tritunggal. Film ini menggambarkan sifat Tuhan yang sangat labil, tidak berpendirian, dan sangat arogan. Judul filmnya sendiri, Legion, yang sepertinya judul film tersebut diambil dari Injil Santo Markus ketika ia merujuk pada setan yang merasuki seorang pria dari Gerasa yang ada dalam Injil Markus bab 5 ayat 9 yang menyebut dirinya sebagai Legion.
karena jumlah mereka yang sangat banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa pasukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Gabriel dalam film ini adalah setan seperti yang merasuki orang Gerasa dalam Injil Markus. Pertanyaannya, sejak kapan Allah yang Maha Kudus bekerja sama dengan para setan? Sangat jelas dalam ajaran gereja Katolik bahwa kekudusan tidak dapat dicampurkan dengan dosa atau sesuatu yang tercela seperti iblis. Kalau kita membahas dengan sesuatu yang najis yang tidak bisa bersatu dengan Allah, sebenarnya ini sangat erat kaitannya dengan api penyucian. Nah, pertanyaannya, mengapa api penyucian itu ada? Jawabannya, api penyucian itu ada karena keadilan Allah yang sempurna. Yang kedua, api penyucian itu ada karena dosa sekecil apapun tidak mungkin ada di surga. Ada orang-orang yang berpikir bahwa jika Allah mengampuni, maka tidak ada lagi yang harus dipikirkan mengenai akibat dosa sebagai konsekuensinya. Namun kenyataannya hampir seluruh bagian kitab suci menceritakan yang sebaliknya. Selalu saja ada konsekuensi yang ditanggung oleh manusia jika ia berdosa terhadap Allah meskipun Allah telah memberikan pengampunan. Kita melihat hal demikian misalnya pada Adam dan Hawa. Setelah diampuni dosanya, mereka diusir dari Taman Eden. Dan Raja Daud yang diampuni oleh Allah atas dosanya yang berzina dengan Betseda dan membunuh Uria tetap dihukum oleh Tuhan dengan kematian anaknya. Dan Nabi Musa dan Harun yang berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel, akhirnya tidak dapat masuk ke tanah yang terjanji. Nabi Zakaria yang tidak percaya akan berita malaikat Gabriel, akhirnya menjadi bisu. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa selalu ada konsekuensi dari perbuatan kita. Untuk memperluas poinnya, saya punya sedikit cerita pribadi yang mungkin bisa memberikan analogi yang cukup untuk membuat kita bersama-sama memahami soal perkara ini. Saya punya keponakan yang berumur 7 tahun yang mempunyai kebiasaan bermain kotor setiap habis mandi. Dan hal itu tampaknya sering dilakukannya dengan sengaja. Sampai akhirnya sepupu saya mendidiknya dengan cara yang seperti ini. Setelah keponakan saya ini selesai bermain kotor dan membuat pakaiannya menjadi kotor, keponakan saya itu langsung disuruh untuk mencuci sendiri pakaian kotornya tersebut. Dengan hukuman tersebut, maka keponakan saya itu belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, agar kelak ia tidak mengulangi perbuatannya yang selalu bermain kotor setiap selesai habis mandi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, jika kita yang manusia saja mendidik anak-anak dengan mengajarkan adanya konsekuensi demi kebaikan mereka, maka Allah yang jauh lebih bijaksana juga mendidik kita dengan cara yang demikian. Namun tentu saja dengan derajat keadilan yang sempurna. Sebab pada akhirnya yang diinginkan Allah adalah kita menjadi benar-benar kudus, sehingga siap untuk bersatu dengan Dia yang kudus di surga. Kekudusan ini harus menjadi milik jiwa kita sendiri, dan bukan seolah-olah kita hanya diselubungi oleh kekudusan Kristus. Padahal di balik selubung itu, jiwa kita masih penuh dengan dosa. Allah menginginkan kita agar kita menjadi kudus dan sempurna. Maka, jika kita belum sepenuhnya kudus pada saat kita meninggal, kita masih harus disucikan terlebih dahulu di api penyucian sebelum dapat bersatu dengan Tuhan di surga. Pengingkaran akan adanya api penyucian sama dengan pengingkaran akan keadilan Tuhan. Dan anggapan yang mengatakan kalau di surga dosa dan kekudusan dapat bersatu artinya sama saja kita mengolok-olok Allah yang Maha Kudus. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin Allah yang Maha Kudus bersatu dengan sesuatu yang keji dan najis seperti dosa dan juga iblis. Apalagi sampai bekerja sama dengan iblis seperti yang ada di dalam film Legion ini. Ketidakmasukakalan yang tidak sesuai dengan ajaran gereja tidak berhenti di situ saja. Film yang tidak masuk akal dan penuh kekerasan ini mengolok-olok dan menyamarkan kebenaran paling mendasar dari iman. Di sini orang dapat melihat penggambaran yang menipu dan kotor tentang keadilan Tuhan, belas kasihnya, kesempurnaannya, inkarnasi Sang Sabda, dan kemurnian perawan Maria yang Maha Kudus. Film ini benar-benar menyamarkan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, seperti yang baru saja kita simak bersama-sama tadi. Kalau film Legion berusaha membalikan moralitas iman Kristiani dengan menyamarkan kebenarannya,
yang mengolok-olok Tuhan dengan menampilkan sosok Tuhan yang jahat dan sosok iblis yang baik. Dan pada saat yang sama, film ini menyajikan kemungkinan bahwa Tuhan dapat menghukum manusia atas dosa-dosanya, seperti yang ia lakukan dengan banjir besar. Film ini mengambil kitab Kejadian dan mendistorsi bahasa antropomorfik yang menyatakan bahwa Tuhan menyesal karena telah menjadikan mereka sebagai manusia. Sebuah pernyataan yang dimaksud dan memperjelas beratnya dosa yang dilakukan oleh manusia, tetapi diputarbalikan oleh sutradara film Legion ini. Ejekan seperti itu terhadap kemungkinan hukuman ilahi atas dosa-dosa besar pada saat banjir besar juga dapat digunakan untuk mendiskreditkan gagasan tentang hukuman yang diumumkan Bunda Maria di Fatima jika umat manusia tidak mau bertobat. Kitab suci mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika manusia kehilangan rasa takutnya kepada Tuhan, entah itu rasa takut yang penuh hormat kepada keagungan ilahinya atau rasa takut akan keadilannya, dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, mereka menjadi bodoh dan mulai percaya seperti penduduk Yerusalem pada zaman Nabi Sofonias, bahwa Tuhan tidak akan melakukan yang baik dan ia tidak akan melakukan yang jahat pula. Terakhir, pesan dari film Legion ini adalah keputusasaan. Film ini tidak menghadirkan harapan bagi umat manusia atau keselamatan di hadapan Tuhan yang begitu kejam dan sewenang-wenang yang digambarkan di dalam film ini. Seseorang mungkin berpendapat bahwa ini hanyalah sebuah film dan karenanya tidak boleh dianggap terlalu serius. Akan tetapi, justru melalui film, novel, dan teater, penistaan agama berkembang dengan pesat dan ide-ide anti-Katolik semakin disebarluaskan. Ketika orang tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada mereka, mereka membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh ide-ide tersebut. Lebih jauh lagi, film-film seperti itu melanggar perintah kedua yang mengutuk penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan dan penghinaan terhadap hal-hal yang kudus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan Allahnya dengan sembarangan. Lihat di dalam Keluaran bab 20 ayat 7. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Pesan saya untuk teman-teman sekalian, bijaklah dalam memilih tontonan. Apa yang kita tonton dan serap dalam sebuah tontonan itu mampu mempengaruhi kita. Dan untuk film Legion ini, saya memberikan rating 5/100. Bercanda. Oke, akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri. Terima kasih sudah mau menontonnya sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.